Debat kelima atau yang terakhir untuk pemilu presiden 2024 telah berlangsung 4 Februari kemarin. Salah satu tema yang sengit jadi perbincangan adalah soal perbaikan di bidang kesehatan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut mengundang profesor serta institusi dari luar ke Indonesia akan baik bagi pendidikan dokter-dokter di dalam negeri. Hal ini diutarakan Anies saat menjawab pertanyaan dari Prabowo Subianto soal rencana mengirim 10.000 anak ke luar negeri belajar kedokteran. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik, jangan tapinya memastikan sesuai dengan data yang ada supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Soal jumlah dokter, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut saat ini Indonesia kekurangan 140.000 dokter. Prabowo berencana segera mengisi kekosongan itu dengan mendirikan ratusan fakultas kedokteran baru, serta memberi beasiswa bagi 10.000 anak. Akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter. Dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Jika mengacu data Kemenkes di tahun 2023, Indonesia memiliki lebih dari 180.000 dokter umum, 31.000 dokter spesialis, dan 34.000 dokter gigi. Sementara rasio dokter dengan penduduk di Indonesia adalah sekitar 1 banding 1.300 atau 1 dokter menangani 1.300 orang. Padahal menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, idealnya 1 dokter tersedia untuk 1.000 penduduk. Sementara itu, Capres nomor urut 3 lebih fokus pada pemerataan kesehatan untuk memudahkan masyarakat mengakses kesehatan. Ganjar mencanangkan 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, 1 tenaga kesehatan. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan, di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Reformasi di bidang kesehatan mutlak dilakukan setelah menambah jumlah dokter serta fasilitas yang memadai. Pemerataan akses kesehatan juga perlu dilaksanakan sebab Indonesia memiliki tantangan geografis sebagai negara kepulauan. Tim Liputan Kompas TV. Lantas saudara, apa saja langkah konkret Capres-Cawapres memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia? Kita bahas bersama dengan Fathia Masriati, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Lalu ada Putri Komarudin dari TKN Prabowo Gibran, serta Charles Honoris dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat sore Mbak Putri, Mbak Fathia, dan juga Bung Charles, sehat selalu. Selamat sore. Oh, ini udah malam, maaf. Sudah malam tepatnya. Saya ingin ke Mbak Fathia dulu nih. Mbak Fathia, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh... Udah gelap di luar, Mbak. Iya, udah gelap, benar. Pak Anies ya sempat bilang bahwa untuk memperkuat dokter kita, ilmunya, mungkin kita lebih baik mengundang profesor saja ke dalam. Tapi kalau kita lihat permasalahan kita saat ini kan adalah kekurangan dokter. Apa sebenarnya hal yang ingin diciptakan untuk memperkuat ini sistem pelayanan kesehatan kita, utamanya dari ketersediaan tenaga kesehatan, dokter misalnya? Mungkin saya back to prinsip dari Pak Anies Baswedan itu sendiri. Yang pertama, jika memang dibutuhkan untuk kesetaraan itu harus dihadirkan. Yang kedua, memang jika
demand-nya dari publik ada, kita harus hadirkan, dan yang ketiga harus berbasiskan sains. Kita tahu sendiri dokter di Indonesia itu punya berbagai macam problem. Pertama yang harus kita lihat itu kita lihat secara general ada IPM. IPM kita di Indonesia, di luar Jawa dan di luar Sumatera itu tertinggal 10 dekade. Itu artinya apa? Artinya kesehatan, salah satu indikator dari IPM itu kan memang kesehatan, dan kesehatan itu lagging behind memang di luar Jawa dan Sumatera. Itu Oke. benar satunya adalah persebaran dokter itu sendiri, tenaga kesehatan itu sendiri. Karena kita lihat bahwa 64% dokter terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera, 74% rumah sakit terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Oke. Itu data yang harus kita pahami terlebih dahulu itu. Oke. Dan juga universitas dan perguruan tinggi, fakultas kedokteran itu bisa kita lihat terpusatnya di Jawa dan Sumatera. Oke. Jadi sebenarnya apa yang ingin dilakukan di tadi sudah menguraikan permasalahan itu? Ya, kami akan melakukan distribusi rumah sakit dan dokter itu sendiri, tidak hanya tentang jumlah dari dokter itu. Karena kalau kita lihat jumlah dari dokter itu sendiri sudah tercukupi sesungguhnya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah distribusi. Jadi Oke. kita harus bedakan antara dua hal, antara jumlah agregat dokter seluruh Indonesia, nakes seluruh Indonesia, dengan distribusinya itu sendiri. Ada banyak hal, misalnya ada Jasmed yang 8 bulan tidak dibayarkan di daerah. Itu kita harus address. Oke, tapi begini Mbak Fathia ya, kan sebenarnya kalau kita bicara rasio antara dokter dengan jumlah orang, ini kan sebenarnya tidak balance ya di Indonesia ya. Seharusnya kalau dari WHO itu kan 1:1000, tapi nyatanya Indonesia itu tidak seperti itu. Artinya kita kekurangan ini dokter. Ada hal yang mungkin diperkuat di situ, mungkin ada catatan dari tim Anies Muhaimin ini untuk memperkuat ketersediaan atau adanya dokter itu? Ya, itu kita lihat lagi catatan dari WHO. WHO itu kan memberikan seperti standar minimal pelayanan ya, bukan kita harus achieve sebagai itu final destinations kita. Oke. Dan yang kita harus tekankan adalah jangan kita mindset negara kontinental, yaitu negara yang satu dataran seperti Amerika dan Eropa, itu dibawa ke archipelago kepulauan seperti Indonesia. Itu berbeda kita mindsetnya. Oke, jadi Kan distribusi. kepadatan penduduknya berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lain. Baik, jadi soal distribusi dokter itu yang jadi poin ya dari Anies Muhaimin. Saya ingin ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau dalam debat kemarin Pak Prabowo itu bicara soal karena kekurangan dokter, maka solusinya adalah akan bangun sampai 300 fakultas baru, fakultas kedokteran baru begitu. Ini kan banyak yang menganggap, wow, 300 itu banyak sekali. Bagaimana akan merealisasikannya? Berapa lama targetnya untuk membangun itu? Seperti yang tadi Manilo sampaikan, kan memang dalam rekomendasi WHO sendiri kita Indonesia ini memang masih kekurangan dokter. Jadi kalau rekomendasi WHO itu kan 1 dibandingkan 1000, sementara sekarang penduduk kita sudah ada 278 juta jiwa. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya yang mesti tersedia itu 278.000 dokter, sementara yang sudah terregistrasi sekarang dokter kita baru ada 140. Jadi kita memang kekurangan 138.000, makanya kemarin Pak Prabowo membulatkan itu menjadi 140.000. Jadi yang kemarin beliau sampaikan adalah untuk menambah fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, karena memang fakultas kedokteran kita ini masih sangat kurang. Jadi saat ini kita hanya mampu mencetak lulusan dokter sekitar 12.000 dokter saja setiap tahunnya yang diproduksi dari 92 fakultas kedokteran yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kalau kita rata-rata satu FK ini hanya mencetak 130 lulusan per tahunnya, sehingga kalau kita masih dengan kondisi pada saat ini, kemungkinan masih membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Padahal tentu jumlah penduduk kita terus bertambah setiap tahunnya. Sensus penduduk kemarin aja kita melihat ledakan penduduk yang sangat besar, apalagi pasca pandemi. Jadi jumlah dokter yang dihasilkan tiap tahun itu stagnan, makanya kemarin Pak Prabowo menyebutkan bahwa perlu ada penambahan fakultas kedokteran di seluruh universitas di Indonesia. Karena kalau tadi kita mengalihkan satu FK itu bisa
mencetak Oke. sekitar lebih dari 100 lulusan. Jadi kalau itu kita bisa mencetak lebih dari 30.000 lulusan FK di seluruh Indonesia untuk bisa mengurangi kekurangan tersebut. Dan Pak Prabowo sendiri sebenarnya sudah melakukan hal tersebut, yaitu dengan mendirikan Fakultas Kedokteran Militer di Unhan, yang Bang Charles ini juga pernah menjadi mitranya Komisi 1, jadi pasti sangat mengetahui soal hal itu. Jadi ini bukti bahwa Pak Prabowo Oke. juga yang sangat serius untuk bisa mewujudkan Oke. 300 fakultas kedokteran tersebut. Pertanyaannya begini Mbak Putri, itu kan banyak yang menganggap itu sepertinya memang bagus begitu, tapi kok sepertinya sangat jauh untuk bisa achieve itu dalam waktu hanya 1 periode begitu. Ada detailnya kah Mbak Putri yang mungkin sudah dibahas di internal? Akan bagaimana mencapai itu? Bagi kami kan memang pemenuhan kuantitas dokter ini memang menjadi sangat krusial, walaupun nanti tentu angka yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo akan didalami secara lebih lanjut kan, terutama misalnya nanti dengan mempertimbangkan kritik dan saran dan juga masukan dari asosiasi profesi misalnya seperti ID, terus universitas dan juga dari rumah sakit. Dan tentu kita juga harus melibatkan peran aktif dari pemerintahan daerah yang selama ini bisa mengidentifikasi dan juga memetakan kebutuhan dokter di wilayahnya yang masih kurang. Namun yang ingin kami tekankan di sini justru adalah bagaimana kita berkomitmen terkait dengan pemenuhan angka dokter ini. Jadi kemarin bisa dibilang bahwa Pak Prabowo dengan sangat serius menjadi salah satu yang menyampaikan soal kekurangan dokter ini pada saat forum debat, dan akhirnya menjadi pembicaraan yang ini membuat kita sangat yakin bahwa ini menjadi salah satu concern utamanya beliau. Dan kalau misalnya kita mengejar secara kuantitas kan kita juga harus melihat secara kualitasnya juga kan. Oke, termasuk kan juga itu akan membutuhkan anggaran yang besar. Itu bagaimana itu sudah terpikirkan? Ya, makanya yang tadi sudah disampaikan Mbak Fathia misalnya soal konsentrasi tenaga kesehatan ataupun dokter ini yang masih di Pulau Jawa, artinya kan kita juga butuh pemerataan dalam hal ini. Jadi ini tentu akan membutuhkan masukan dari wali kota dan juga gubernur ataupun bupati yang ada di Pulau Jawa, bagaimana mungkin beberapa daerah yang sekarang sudah oversupply dokter itu bisa kita relokasi dokter dan nakesnya ke daerah-daerah yang sekarang masih membutuhkan, yang tentu itu tidak membutuhkan anggaran yang lebih. Baik, saya ke Bung Charles dulu nih kalau gitu. Nah kalau Pak Ganjar ini kan kemarin dalam debat bicara soal penyebaran begitu ya, fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatannya. 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Ini apa tidak terlalu sedikit ya, dan realisasinya itu nanti bagaimana? Karena sekarang permasalahan kita juga adalah soal distribusi tenaga kesehatan, banyak tuh yang nggak mau ditaruh di tempat-tempat daerah-daerah terisolir misalnya. Iya, sebelum saya ke sana, saya sedikit ingin menanggapi dulu yang disampaikan tadi Mbak Putri sama Mbak Fathia ya, khususnya terkait dengan program atau konsep yang ditawarkan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya bukan konsep baru ya. Saya sih lebih merasa kok sepertinya Pak Prabowo sedang mencontek undang-undang kesehatan yang belum lama disahkan di DPR. Memang sejak adanya undang-undang ini ke depan tentunya kita akan jauh lebih mudah mendirikan prodi-prodi kesehatan. Kalau mencontek kenapa nggak bagus? Iya, berarti kan bukan hal baru, hal baru yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Ini sudah menjadi program yang sedang berjalan dan dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saat ini gitu. Jadi bukan suatu hal yang baru ya. Nah, kembali ke konsep yang ditawarkan oleh Pak Ganjar, saya rasa ini adalah konsep yang paling komprehensif dan tidak disentuh oleh capres-capres lainnya ya, bahwa Mas Ganjar itu akan mengedepankan pendekatan promotif preventif ya. Saat ini kalau kita lihat dari 2 paslon lainnya, fokus yang disampaikan adalah lebih kepada pendekatan kuratif, bagaimana menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup untuk memberikan pelayanan kesehatan, dalam hal ini pengobatan. Nah, kenapa pendekatan promotif preventif itu penting? Kita melihat sendiri dari tahun ke tahun beban ekonomi yang didampak dari penyakit tidak menular seperti kanker, jantung, penyakit gagal ginjal dan stroke semakin hari semakin tinggi ya. Tahun 2022 saja klaim BPJS dari 4 penyakit ini mencapai 24 triliun ya. Meningkat dari tahun 2021 yang sebelumnya 19, sekian triliun. Prediksinya tahun ini dan tahun kemarin juga semakin tinggi lagi. Ke depan tentunya beban ini bukan saja pada klaim BPJS, tetapi beban sosioekonomi kepada masyarakat juga akan sangat besar. Bayangkan
rakyat kita tidak bisa bekerja, tidak bisa produktif karena terkena penyakit jantung, stroke, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan menambah satu vaskes di satu desa dengan adanya satu nakes, saya rasa ini akan menjawab berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang dihadapi hari ini. Vaskes itu kan tidak harus dalam bentuk satu puskesmas. Vaskes itu bisa dalam bentuk puskesmas pembantu, bisa juga memberdayakan posyandu. Tenaga kesehatan juga tidak harus dalam bentuk seorang dokter. Tetapi kalau kita melihat data statistik hari ini, memang kita kekurangan dokter di Indonesia hari ini, tetapi kita memiliki surplus perawat di Indonesia. Nah, makanya tinggal nanti ke depan perencanaannya harus seperti apa. Bagaimana kita mendistribusikan jumlah tenaga kesehatan ke wilayah-wilayah yang memang saat ini masih membutuhkan, dengan misalkan memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di tempat-tempat tersebut. Termasuk misalnya peningkatan jumlah dokter, produksi dokter di kemudian hari. Tentunya misalkan kalau dokter mau dibiayai oleh negara mendapatkan beasiswa harus mau ikut ikatan dinas ya, misalkan ada penempatan di daerah-daerah terpencil gitu ya, atau daerah-daerah 3T. Jadi menurut saya ya ini pendekatan yang paling komprehensif ya. Ada satu vaskes di satu desa dan adanya satu nakes. Belum lagi kan Mas Ganjar terus-menerus mengedepankan bagaimana kita harus bisa menyediakan internet cepat dan gratis ya. Dan tentunya pelayanan kesehatan melalui telemedicine juga bisa akan dilakukan di wilayah-wilayah yang memang belum memiliki tenaga kesehatan. Tapi Bung Charles begini, bagaimana itu nanti anggarannya ketika tadi misalnya menaikkan insentif, kemudian membangun fasilitas kesehatan di satu desa satu vaskes itu postur anggarannya sudah dipikirkan belum itu? Di Dewan Pakar ya, di tim TPN kami sudah menghitung bahwa anggaran negara yang dibutuhkan untuk menyediakan satu vaskes di setiap desa dengan diisi oleh satu nakes itu cukup. Dan ini jauh di bawah dari misalkan program makan siang gratis yang bisa memakan 450 triliun setahun gitu ya. Saya rasa ini masih bisa dilakukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, terakhir saya ingin ke Mbak Fathia dulu. Mbak Fathia, ini kan begini, ketika kita bicara soal isu kesehatan itu kan tidak mudah ya. Kita harus melibatkan lintas sektoral dan sebagainya. Apa yang kemudian terfikir untuk menyelesaikan solusi itu dan kemudian membahas ini secara lintas sektoral itu? Mungkin saya beritahu juga ABW itu satu-satunya capres yang berani masuk ke debat di organisasi profesi kesehatan. Dan dalam mindset kami adalah health in mind, health in all policies. Namanya kesehatan itu tidak bisa hanya di Kemenkes saja, tapi harus lintas sektor seperti air bersih, seperti juga perumahan yang layak. Itu kan juga menjadi satu faktor predisposisi. Dan kemudian yang kita address juga di dalam visi misi kami mengadres untuk PPDS digaji, dibayar secara profesional. Selama ini PPDS dan tenaga kesehatan yang melakukan pendidikan lebih lanjut dan mereka adalah backbone, adalah tulang punggung dari rumah sakit itu tidak pernah dibayar secara layak. Dan itu anggarannya ada? Ya, kita sudah siapkan dan kami paling financially rasional lah dibanding yang lain. Oke, baik. Mbak Putri, bagaimana Anda singkat saja mungkin memastikan bahwa tenaga kesehatan nanti mau ini ditaruh di tempat-tempat terisolir? Ya, kan kemarin kan Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa salah satunya adalah kami akan membuat program beasiswa khususnya di bidang kedokteran dan juga di bidang sains dan teknologi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya kan yang sudah seringkali sampaikan juga di DPR melalui Komisi 11 yang bermitra dengan LPDP harus ada pengelolaan yang lebih jelas terkait dengan alumni beasiswa pemerintah, baik itu LPDP ataupun beasiswa yang lain. Makanya ketika ada persyaratan yang lebih rigid daripada pemerintah, termasuk juga soal ikatan dinas yang tadi disampaikan oleh Bang Charles, tentu hal ini bisa menjadi solusi, salah satu solusi yang paling cepat terkait dengan keengganan para dokter-dokter masuk ke daerah yang lebih terpencil misalnya. Baik, tentu kita akan menantikan nanti realisasi dari masing-masing siapapun nanti yang terpilih ya soal kesehatan ini, karena ini adalah kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia juga. Terima kasih Bung Charles, Mbak Fathia dan juga Mbak Putri Komarudin sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia. Malam sehat selalu. Terima kasih.